Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riyadul Badiah Nurul Mubin dengan NIM 3062454, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya akan menceritakan tentang penaklukan Kekaisaran Persia dan Romawi di masa Khalifah Umar bin Khattab. Langsung saja simak cerita berikut ini. Umar bin Khattab lahir sekitar tahun 584 Masehi di Mekah dari suku Quraisy yang terhormat. Kehidupannya dimulai di sebuah keluarga yang sederhana namun memiliki kedudukan terhormat dalam masyarakat. Ayahnya Khattab bin Nufail dikenal keras dan tegas, sifat yang banyak diwarisi oleh Umar. Sejak kecil, Umar sudah menunjukkan keteguhan hati dan kekuatan fisik yang luar biasa. Ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang tinggi, berotot, dan disegani. Masa mudanya dihabiskan dalam lingkungan Mekah yang penuh dengan perdagangan dan persaingan. Umar tidak hanya dikenal sebagai pedagang yang ulung, tetapi juga sebagai seorang yang cerdas, berwibawa dan dihormati oleh kaumnya. Ia juga terlatih dalam seni bela diri, gulat, dan berkuda, yang membuatnya semakin disegani. Saat itu, Mekah sedang berada dalam pergolakan besar. Nabi Muhammad, yang masih merupakan sepupu jauhnya, mulai menyebarkan ajaran Islam, menentang kepercayaan pagan yang dianut oleh mayoritas masyarakat Quraisy. Seperti banyak tokoh Quraisy lainnya, Umar pada awalnya sangat menentang Islam. Dia bahkan menjadi salah satu tokoh yang paling keras terhadap kaum muslimin, tidak segan-segan melakukan kekerasan untuk menghentikan penyebaran ajaran Islam. Pada suatu hari, puncak kemarahan Umar memuncak. Ia bertekad untuk membunuh Nabi Muhammad. Dalam perjalanan menuju tempat Nabi, Umar bertemu dengan seorang yang memberitahu bahwa adiknya, Fatimah, dan suaminya, Sa'id bin Zaid, telah masuk Islam. Mendengar ini, amarahnya semakin berkobar, dan Umar pun langsung menuju rumah adiknya dengan hati yang penuh kemarahan. Saat Umar tiba di rumah adiknya, dia mendengar mereka tengah membaca ayat-ayat Al-Quran. Dengan marah, ia masuk ke rumah mereka dan dengan kekuatan penuh memukul Sa'id bin Zaid. Fatimah berusaha melindungi suaminya, namun dia juga terluka oleh pukulan Umar. Setelah itu, dengan penuh emosi, Umar meminta agar lembaran Al-Quran yang sedang dibaca adiknya diberi kepadanya. Fatimah menolak, meminta Umar untuk membersihkan diri terlebih dahulu, karena Al-Quran hanya bisa disentuh oleh mereka yang suci. Setelah Umar membersihkan diri, dia mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dari surat Thaha. Hatinya bergetar. Dia merasakan sesuatu yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kata-kata Al-Quran tersebut begitu dalam dan menembus hati Umar. Saat itu juga, Umar merasa hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam jiwanya. Dia menyadari bahwa kebenaran ada dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dengan hati yang telah berubah, Umar segera menuju rumah Nabi, tetapi kali ini bukan untuk membunuh, melainkan untuk menyatakan keimanannya. Ketika ia tiba, para sahabat yang sedang berkumpul di sana sempat merasa takut karena mereka tahu siapa Umar dan apa yang ia mampu lakukan. Namun Nabi Muhammad dengan tenang memerintahkan agar pintu dibuka. Saat Umar masuk, dia mengucapkan syahadat di hadapan Nabi dan seluruh sahabat. Masuknya Umar ke dalam Islam menjadi titik balik besar bagi komunitas Islam yang pada saat itu masih kecil dan tertekan. Dengan keberanian dan kekuatan Umar, kaum muslim mulai berani menampakkan diri di hadapan umum. Setelah memeluk Islam, Umar menjadi salah satu sahabat terdekat dan penasehat Nabi Muhammad. Ia berperan penting dalam banyak peristiwa, termasuk perjanjian Hudaybiyah dan pertempuran-pertempuran besar seperti Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq. Setelah Nabi wafat, Umar tetap aktif dalam pemerintahan di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, dan akhirnya ia diangkat menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar wafat. Sebagai khalifah, Umar memimpin umat Islam dengan adil dan bijaksana. Dia dikenal sebagai pemimpin yang sederhana dan seringkali berjalan di malam hari untuk memastikan kesejahteraan rakyatnya. Dia juga mengatur berbagai reformasi penting, termasuk pembentukan sistem administrasi, pemerintahan yang apresiasi, dan penaklukan besar yang memperluas wilayah kekhalifahan hingga ke Persia. Kehadirannya sebagai muslim tidak hanya menjadi kekuatan baru bagi umat, tetapi juga membuat kaum Quraisy mulai gentar.
Umar yang dikenal berani dan kuat kini berada di pihak Islam, menjadikannya salah satu pelindung besar bagi umat muslim di Mekah. Kisah perubahan hatinya adalah salah satu contoh terbesar bagaimana hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja, termasuk kepada mereka yang dulunya menjadi musuh terbesar Islam. Kedua, penaklukan wilayah. Di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, kekhalifahan Islam berkembang dengan pesat. Umar yang dikenal dengan ketegasan dan keadilannya bukan hanya memperkuat struktur pemerintahan, tetapi juga memimpin pasukan muslim untuk menaklukkan berbagai wilayah yang luas dari Persia hingga Romawi. Salah satu penaklukan paling monumental terjadi di tanah Persia saat imperium besar itu runtuh di hadapan pasukan muslim. Pada suatu malam yang tenang, Umar duduk di Masjid Nabawi memikirkan nasib umat muslim. Di sekelilingnya, para sahabat duduk dengan penuh hormat. Salah seorang komandan militer, Sa'ad bin Abi Waqqas, baru saja tiba dari medan perang. Umar menolakkan kepalanya ketika Sa'ad datang mendekat. "Sa'ad, apa kabar dari medan Persia?" tanya Umar dengan suara yang tenang, namun penuh wibawa. Sa'ad yang masih mengenakan baju sirahnya yang berdebu tersenyum. "Wahai Amirul Mukminin, kabar baik kami bawa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kemenangan kepada kita. Pasukan Persia runtuh di bawah pedang kaum muslimin." Umar mengangguk perlahan. Matanya menatap jauh ke arah cakrawala, membayangkan betapa besar tanggung jawab yang kini ada di pundaknya. Persia adalah salah satu kekaisaran terbesar di dunia saat itu, dengan kekuatan militer yang tidak terkalahkan selama berabad-abad. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan mereka hancur dalam pertempuran besar, dan diceritakan bagaimana pertempuran itu berlangsung. Minta Umar saat menegakkan tubuhnya dan mulai bercerita. "Pasukan kita bertempur dengan gagah berani di Qadisiyah. Pasukan Persia dipimpin oleh panglima besar mereka, Rustom, datang dengan penuh keyakinan akan menang. Mereka membawa gajah-gajah perang, sesuatu yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Lalu bagaimana kalian menghadapinya?" tanya Umar menatap Sa'ad dengan penuh perhatian. "Kami sempat goyah ketika gajah-gajah itu maju. Banyak dari kuda-kuda kita ketakutan, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin tak menyerah. Kami serang gajah-gajah itu, langsung melumpuhkan mereka, dan ketika Rustom gugur, pasukan Persia mulai kehilangan arah." Umar tersenyum tipis, namun penuh makna. "Maka berkat kesabaran dan keyakinan kalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan." Pertempuran Qadisiyah menjadi salah satu penaklukan terbesar dalam sejarah Islam. Setelah itu, pasukan muslim terus bergerak melakukan Ktesiphon, ibu kota Persia yang megah. Kekayaan yang luar biasa ditemukan di sana, namun Umar yang hidup dengan penuh kesederhanaan mengingatkan pasukannya agar tidak terbuai oleh harta rampasan di wilayah barat. Pasukan muslim juga berhadapan dengan kekaisaran Bizantium di Syam. Wilayah ini dikenal sebagai pusat kekuatan Romawi Timur dengan kota-kota besar seperti Damaskus, Yerusalem, dan Antioch. Umar memanggil Khalid bin Walid, salah satu panglima perang terbaik Islam, dan berkata, "Wahai Khalid, engkau adalah pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak pernah terlunus sia-sia. Aku tegaskan, engkau pemimpin pasukan untuk menaklukkan Syam, namun ingatlah, jangan tumpahkan darah kecuali jika terpaksa." Khalid bin Walid tersenyum lalu menjawab, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan melaksanakan tugas ini dengan penuh kehormatan. Syam akan menjadi bagian dari Islam insya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Khalid pun memimpin pasukan menuju Syam, dan dalam perjalanan mereka bertemu perlawanan sengit dari Bizantium. Salah satu pertempuran besar terjadi di Yarmouk, di mana pasukan muslim yang jumlahnya jauh lebih sedikit berhasil mengalahkan Bizantium. Berkat taktik brilian Khalid dan keberanian para mujahid, setelah kemenangan di Yarmouk, kota Damaskus pun jatuh ke tangan muslim. Para pemimpin Romawi mulai menyerah satu persatu, dan Khalid sesuai dengan instruksi Umar memberikan perlindungan kepada penduduk yang menyerah dengan damai. Salah satu momen paling bersejarah adalah penaklukan Yerusalem. Kota suci ini yang dihormati oleh 3 agama besar akhirnya menyerah kepada pasukan muslim setelah pengopongan yang panjang. Namun, para pemimpin Yerusalem menolak menyerah kecuali jika Umar sendiri datang untuk menerima kunci kota. Mendengar ini, Umar dengan penuh kerendahan hati memutuskan untuk pergi sendiri ke Yerusalem dengan hanya ditemani seorang pelayan dan 1 unta.
Umar melakukan perjalanan panjang dari Madinah menuju Yerusalem. Ketika ia tiba, penduduk kota terkejut melihat betapa sederhana penampilannya. Umar mengenakan pakaian biasa dengan jubah yang penuh tambalan, jauh dari kesan seorang penguasa besar. Ketika Umar bertemu dengan Patriark Sopronius, pemimpin gereja di Yerusalem, sang patriark berkata, "Aku tidak pernah membayangkan pemimpin sebesar engkau datang dengan begitu sederhana, wahai Umar." Umar tersenyum lalu berkata, "Islam mengajarkan bahwa kemuliaan tidak terletak pada harta atau pakaian, melainkan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah itu, Umar menerima kunci Yerusalem dan menandatangani piagam, sebuah perjanjian yang melindungi penduduk Kristen di Yerusalem. Dia memastikan bahwa mereka bisa beribadah dengan aman di gereja-gereja mereka dan tidak ada gereja yang akan dirusak oleh kaum muslimin. Penaklukan demi penaklukan terus terjadi di bawah kepemimpinan Umar. Wilayah Islam membentang luas dari Persia timur hingga Mesir di barat. Namun, Umar selalu menjaga kesederhanaannya. Suatu hari, ketika dia sedang berjalan di antara rakyatnya, salah seorang sahabat berkata kepadanya, "Wahai Umar, engkau kini adalah penguasa yang besar. Mengapa engkau masih hidup sederhana?" Umar menjawab dengan lembut, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku takut jika harta dan kemewahan mengalihkan aku dari tugas utamaku, yaitu menjaga keadilan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Penaklukan besar yang terjadi di era Umar bukan hanya karena kekuatan militer, tetapi juga karena keteladanan Umar dalam memimpin, keadilannya dalam memerintah, serta ketakwaannya yang tak tergoyahkan. Di setiap kemenangan, Umar selalu mengingatkan bahwa semua kejayaan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tugas mereka adalah menjaga amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, sejarah mencatat Umar bin Khattab sebagai pemimpin besar yang membawa Islam ke puncak kejayaannya, tetapi tetap menjaga hati yang bersih dan hidup dalam kesederhanaan.